Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Rambuta Guhana, NIM 1703030100, kelas B reguler pagi, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul buku Renaissance yang baru. Pada bab yang pertama ini, warisan budaya umumnya tidak ada yang lebih besar tantangan, tidak ada pertanyaan yang lebih mendesak daripada untuk mengamankan akses arus dan membina generasi untuk warisan ini. Akses ke populasi terbesar baik Eropa maupun non-Eropa, dan akses ke salah satu orang kaya, warisan budaya terbesar di dunia yang universal kebaikan bersama, memberikan akses ke karya-karya Eropa dan produksi harus menjadi tolak ukur. Semua inisiatif yang diambil di bidang ini dan banyak lagi digitalisasi harus dianalisis melalui prisma dan diselesaikan dengan tujuan membuat warisan semakin dapat diakses oleh semua. Untuk disikap, usulan komite tentang Europeana harus dipahami sebagai cara untuk meningkatkan akses ke barang-barang digital. Seperti Eropa hari ini adalah salah satu alat untuk Uni Eropa untuk melayani tujuan ini. Prinsip bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk menjamin akses warisan budaya telah menyebabkan 3 prinsip lainnya, yaitu memandu komite dalam pekerjaannya. Yang pertama, warisan masa lalu, tetapi merupakan tubuh pengetahuan TV, imajinasi, dan kreativitas yang terus berkembang dan berkembang setiap hari. Kekayaan ekspresi budaya saat ini, pikiran dan pengetahuan akan menjadi milik kita bersama, warisan budaya. Karena itu, meskipun rekomendasinya fokus digitalisasi dan warisan budaya dari masa lalu, mereka selalu menyertakan apa yang ditambahkan di masa kini, karena masa lalu dan sekarang harus tersedia untuk generasi masa depan. Salah satu misi ini adalah untuk pasti akses penuh ke ekspresi budaya dan pengetahuan tentang masa lalu dan di sini masa depan. Yang kedua, pilihan asli. Itu adalah kewajiban moral. Di sebuah saat orang berbudaya semakin banyak dikonsumsi secara online, saat sebagian besar sudah ada. Jika tidak mengejar tugas ini, menjalankan risiko semakin terkikis dan hilang apa yang telah menjadi dasar euro negara-negara dan peradaban terakhir abad itu. Harus dipahami dengan jelas bahwa jika akses adalah tujuan akhir, tinggi ketertiban itu hanya dapat dicapai melalui pelestarian pekerjaan. Yang ketiga, tanggung jawab untuk digitalisasi dan pelestarian warisan budaya kita harus dijumlahkan oleh sektor publik. Faktanya itu benar tugas otoritas publik dan budaya lembaga untuk memastikan bahwa warisan kita digital dengan benar dan kemudian diabadikan untuk menjamin akses yang terbesar. Kemungkinan penonton hari ini dan besok ini adalah tanggung jawab yang terlalu penting terletak hanya di tangan kepentingan pribadi yang belum tentu sama pendekatan jangka panjang dan kepentingan publik sebagai pemerintah, karena budaya yang paling di Eropa kepentingan umum yang penting. Pemerintah dan lembaga budaya mereka memiliki tugas untuk menjadi yang terdepan dalam digitalisasi usaha. Bab yang kedua, tanggung jawab yang terlalu penting terletak hanya di tangan kepentingan pribadi yang belum tentu sama pendekatan jangka panjang dan kepentingan publik sebagai pemerintah, karena budaya yang paling di Eropa kepentingan umum yang penting. Pemerintah dan lembaga budaya mereka memiliki tugas untuk menjadi yang terdepan dalam digitalisasi usaha. Namun, 2 peringatan harus segera ditambahkan mengikuti prinsip-prinsip ini. Yang pertama, yakin bahwa digitalisasi pada dasarnya adalah tugas bagi otoritas publik. Ini tidak berarti bahwa sektor swasta tidak boleh di-involved. Kembali ke tujuan utama,
Untuk memperbesar akses ke warisan budaya, kita bermitra dengan sektor swasta bisa pilihan yang bagus untuk mempercepat digitalisasi karya dan koleksi dari masyarakat domain pada saat pendanaan publik langka. Apalagi bisa juga digitalisasi diambil sebagai kesempatan untuk memelihara dan mengembangkan rangkaian baru dari akun pribadi, kegiatan dan inisiatif melalui yang baru, teknologi dan proses yang telah ada dan akan dikembangkan dan berkontribusi penciptaan lapangan kerja di Eropa. Yang kedua, fakta bahwa barang budaya seharusnya dapat diakses secara online bukan berarti mereka harus tersedia secara gratis. Digitalisasi seharusnya tidak menjadi alasan untuk downgrade proteksi yang sudah ada diberikan kepada penulis dan pencipta di sebagian besar negara-negara Eropa. Faktanya, digitalisasi dan perlindungan hak pencipta lebih terjalin daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Digitalisasi melindungi seniman dari masa lalu, sedangkan hak penulis dan hak cipta melindungi artis hari ini dan besok. Yang keempat, institusi budaya di seluruh Eropa memiliki mendigitalkan koleksi buku mereka, misalnya koran, peta, pasangan suara dan video reel, manuskrip, foto dan museum objek, dan membuatnya tersedia secara online. Sebagian besar karya digital ada di domain publik satu yang tidak lagi dicakup oleh hak kekayaan intelektual. Mereka bisa di sana ke depan pada prinsipnya dapat diakses dan digunakan untuk gratis oleh semua orang. Bab ini membahas materi digat dengan uang publik yang berasal dari anggaran lembaga budaya dari proyek digitalisasi yang dinamai di nasional, tingkat regional atau lokal. Kasus kemitraan FAID untuk digitalisasi diperlakukan di bab 8 dari laporan ini. Sektor budaya telah mengadopsi berbagai macam hal praktik dalam memberikan akses atau mengizinkan penggunaan materi domain secara online, tetapi beberapa institusi jelas menunjukkan hal itu. Yang pertama, materi berada di domain publik. Mereka izinkan akses gratis dan unduh sebelum penggunaan non-komersial. Beberapa dari mereka biaya untuk penggunaan kembali secara komersial bahan saat mengunduh materi mereka diminta dan mengkonfirmasikan itu mereka akan menggunakan materi hanya untuk non-tujuan komersial. Yang kedua, beberapa institusi mengenakan biaya untuk mengakses koleksi mereka dengan langganan dasar, termasuk untuk mengakses materi domain publik. Satu institusi biaya untuk melihat sejarah materi berdasarkan langganan dalam beberapa jam atau untuk yang lebih lama. Pada bab yang kelima, hak cipta mencakup semua bentuk ekspresi mulai dari surat pribadi hingga komersial bahan yang diproduksi secara resmi seperti film, musik dan buku serta radio dan televisi siaran yang diproduksi oleh perusahaan swasta dan penyiar sektor publik. Semua ini jenis materi yang dipegang oleh lembaga budaya di Eropa. Kemudahan yang dapat diakses oleh pengguna saat ini menghentikan mesin pencari dan platform besar dan menemukan tawaran informasi yang luar biasa. Buku, koran, situs web, arsip, material, gambar, musik atau film secara alami mengarah harapan terhadap institusi budaya. Terbiasa dengan kenyamanan mesin pencari dan layanan baru, mereka berharap menemukan setiap hal di web. Apa yang tidak ada di web tidak ada adalah inti dari keyakinan mereka dan tingkah laku. Apa yang ada di rak, di daun bawang, di ruang pameran budaya, di putusan-putusan akan segera dilupakan. Jika memang demikian, tidak digital dan ditawarkan bersama dengan lahir karya digital dan semua layanan internet lainnya es-krim. Oleh karena itu, institusi budaya telah mencoba mendigitalkan sebanyak mungkin kepemilikan mereka mungkin. Untuk alasan finansial dan praktis anak laki-laki mereka memulai dengan mendigitalkan internet. Hak harus dibersihkan. Ini adalah memakan waktu dan sangat mahal.
Sebagai seorang indikasinya, kontrak terkait kearsipnya di 3 juta, sesuatu yang membuat negosiasi ulang individu secara praktis mustahil, dan disebut bahwa BBC telah menghitung bahwa hak clearing untuk keseluruhan arsip BBC akan menelan biaya 75 juta pound untuk biaya staf saja. Bab yang ke-6, Europeana Perpustakaan Digital Eropa, Arsip dan Museum, mungkin yang paling ambisius proyek budaya yang pernah dilakukan di Euroskala kaca, menyatukan lembaga budaya Times dari berbagai sektor dan dari semua negara anggota. Europeana diluncurkan sebagai prototipe tahun 2008, memberikan akses ke beberapa 2 juta objek digital, termasuk buku, peta, koran, jurnal, foto, suara, dan video. Dalam rentang waktu kurang dari 2 tahun, koleksinya telah berkembang menjadi lebih dari 15 juta objek digital. Dengan demikian melampaui target awal 10 juta objek digital pada akhir tahun 2010. Saat ini sekitar 1.500.000 batang lembaga pendidikan berkontribusi bekerja ke situs, sedangkan Europeana mendapat dukungan kuat oleh institusi dan individu Eropa. Negara-negara anggota adalah adil untuk menyebutkan bahwa UPT per negara anggota masih tidak merata. Saat peluncuran situs, lebih dari 50% dari benda berasal dari koleksi Prancis. Sekarang dengan 17% dari objek digital dari beberapa negara anggota, hanya ada sedikit digi objek bertanda dapat warisan budaya online. Penciptaan perpustakaan digital Jerman akan diluncurkan di akhir tahun 2011, mempercepat diskusi antara pemegang hak dan lembaga budaya di berbagai negara yang berbeda tentang cara terbaik untuk membawa hak cipta bekerja secara online. Situs Europeana berfungsi sebagai portal dan agregator yang memberikan akses ke konten yang disimpan secara terpusat di lembaga budaya. Bajingan sekarang ini tidak menjadi tuan rumah konten apapun. Uni Eropa, platform Europeana didasarkan pada open source perangkat lunak. Untuk meningkatkan layanannya, Europeana berkolaborasi dengan berbagai mitra Eropa asli. Demikian hasil presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.